Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Alpha yang telah rilis pada tahun 2018 lalu. Film ini merupakan film yang bergenre survival yang mengambil latar waktu pada 20.000 tahun yang lalu di akhir zaman es. Sepintas, film ini menceritakan seseorang yang terpisah dari kelompoknya saat berburu dan berusaha kembali pulang dengan berpetualang di alam liar. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok orang dari sebuah suku yang sedang berburu dan mengintai kawanan bison. Di sini juga diperlihatkan tokoh utama dari film ini yang bernama Keda. Dia adalah seorang remaja dari kelompok suku tersebut yang ikut perburuan untuk pertama kalinya. Mereka kemudian mulai menyerang kawanan bison tersebut. Akibatnya, kawanan bison itu berlari menuju tebing yang terdapat sebuah jurang. Saat itu, banyak bison yang berjatuhan. Salah satu bison berbalik dan hendak melawan. Bison itu mengejar Keda dan menyerangnya. Tak puas dengan hal itu, kemudian bison itu kembali dan menggusur Keda dengan tanduknya dan menyeretnya ke tepi tebing. Melihat hal demikian, ayah Keda yang bernama Tau tidak tinggal diam. Dia kemudian mengambil tombak dan melemparkannya ke arah bison itu dan mengenainya. Tapi serangannya itu tidak membuat bison berhenti. Bison itu tetap menggusur anaknya ke tepi tebing hingga akhirnya bison itu melemparkannya. Kemudian scene berpindah pada 1 minggu sebelum perburuan dilakukan dan sebelum tragedi yang menimpa Keda terjadi. Di sini terlihat beberapa remaja dari kelompok suku itu yang sedang diuji dengan membuat sebuah senjata dari batu yang dipahat. Kemudian mereka dipukuli oleh anggota suku yang sudah senior dengan maksud untuk melatih ketahanan fisik dan mental para remaja itu. Di sini juga diperlihatkan bahwa Keda adalah anak dari kepala suku tersebut. Keda dan remaja yang lulus melewati ujian itu selanjutnya mengikuti sebuah ritual yang diadakan oleh suku tersebut. Besoknya sebelum pergi berburu, semuanya berpamitan kepada anggota keluarga masing-masing. Di sini nampak ibu Keda sangat menyayanginya dan mengkhawatirkannya. Dia ikut berburu untuk pertama kalinya bersama ayahnya sebagai kepala suku beserta anggota yang lain. Berhari-hari mereka berjalan dan mencari buruannya. Di perjalanan, mereka kemudian bertemu dengan kelompok suku lainnya yang ternyata mereka mempunyai hubungan pertemanan sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk berburu bersama. Di hari berikutnya mereka menemukan seekor babi hutan yang besar. Seorang anggota suku tersebut menombaknya dan saat babi itu sedang sekarat, kepala suku yaitu ayah Keda sendiri menyuruhnya untuk menuntaskan dalam artian membunuh babi itu. Tapi Keda terlihat ragu dan merasa iba pada babi itu, sehingga dia tidak jadi membunuhnya. Ayahnya agak kecewa, kemudian dia menuntaskannya sendiri. Saat malam hari, mereka pun menyantap hasil buruan mereka. Namun, kemudian mereka terdiam dan mendeteksi bahaya mendekat. Di kegelapan ternyata ada seekor binatang yang sedang mengawasi dan hendak menyerang mereka. Dirasa sudah aman, kemudian mereka kembali menurunkan senjatanya. Dan tiba-tiba seorang remaja yang duduk di dekat Keda diserang dan dibawa oleh binatang itu pada kegelapan. Dan akhirnya orang itu pun mati. Di malam hari berikutnya mereka beristirahat di dalam sebuah gua. Saat itu Keda melihat sekelompok anjing liar yang mereka sebut sebagai Alpha. Lalu dia mendapatkan ilmu dan pelajaran dari ayahnya tentang sesuatu yang berhubungan dengan cara bertahan hidup di alam liar dan kepemimpinan. Ia juga diberitahu cara mereka kembali ke rumah dengan melihat sebuah pola bintang di langit. Dari berikutnya, mereka akhirnya menemukan jejak dari kawanan bison. Dan pada tayangan ini, kita diperlihatkan dengan scene di mana film ini dimulai. Singkat cerita, saat Keda dilempar oleh bison itu, ternyata Keda masih selamat dan sempat berpegangan pada batu di tebing itu. Karena posisinya jauh, ayahnya dan anggota suku lain tidak bisa menolongnya, hingga akhirnya dia pun jatuh dan menghantam bebatuan pada tebing dan Keda pun terjatuh. Tapi tidak sampai ke dasar, melainkan jatuh pada sebuah batu yang menonjol pada dinding tersebut. Ayahnya yang melihat kejadian itu begitu sedih.
Dan setelah menunggu kabar Keda selama 1 hari 1 malam, akhirnya mereka meninggalkannya karena menganggap Keda sudah meninggal. Besoknya, seekor burung menghampiri tubuh Keda dan saat menggigitnya dia tiba-tiba terbangun. Ternyata dia belum mati. Dalam keadaan terluka, dia berusaha menuruni tebing, tapi tubuhnya yang lemah tidak sanggup melakukannya. Selain itu, tidak ada pijakan untuk membantu dirinya, serta dasar tebing yang terlihat sangat dalam. Akhirnya, dia tergantung berpegangan pada batu dengan cukup lama. Kemudian hujan turun dengan deras, sampai-sampai dasar tebing menjadi terlihat seperti sungai akibat dari luapan air hujan tersebut. Dalam kondisi yang masih tergantung, akhirnya dia memutuskan untuk menjatuhkan dirinya ke dalam luapan air itu dengan harapan agar selamat untuk bisa mencapai dasar tebing tersebut. Saat terbangun, dia sudah berada di daratan dengan kondisi kaki yang patah. Kemudian dia memberikan penanganan pada kakinya itu. Lalu dia berdiri dan berjalan sendirian untuk kembali pulang. Namun dengan jarak yang begitu sangat jauh, serta kondisi alam liar tidak mudah baginya untuk kembali pulang. Suatu ketika, dia diserang oleh kawanan anjing liar yang mereka sebut sebagai alpa. Keda berlari ke atas pohon untuk menghindari serangan sekelompok alpa itu. Namun salah satu dari kawanan alpa itu berhasil menggigit kakinya, tapi Keda berhasil melawan dan melukai alpa itu. Esoknya, alpa masih tergeletak di bawah pohon yang Keda tempati. Dia lalu mendekati alpa dan hendak membunuhnya. Tapi karena Keda memiliki rasa kasihan dan rasa iba, akhirnya dia tidak jadi membunuhnya dan membawa alpa pergi bersamanya dengan mulut alpa yang diikat untuk menghindari gigitannya, karena pada saat itu sifat alpa yang masih agresif. Mereka kemudian beristirahat di sebuah gua sembari Keda menyembuhkan kakinya. Di sana, dia mencoba untuk mendekati alpa, namun pada saat itu alpa masih agresif. Berhari-hari mereka berdua tinggal di dalam gua sampai akhirnya kaki Keda sudah kembali sembuh dan dia melanjutkan perjalanan untuk kembali pulang. Di perjalanan, ternyata alpa mengikutinya dan saat itu mereka mulai bersahabat. Mereka terkadang bermain dan berburu dengan kerjasama. Suatu ketika datanglah musim salju. Keda dan alpa masih dalam perjalanan pulang. Kini mereka sudah menjadi bersahabat. Berjalan bersama, berburu bersama, dan saling melindungi. Sampai suatu malam, saat mereka sedang beristirahat, mereka didatangi oleh kawanan anjing liar lain, yang ternyata mereka adalah kawanan alpa yang sebelumnya menyerang. Tapi alpa yang bersama Keda tentu saja sudah bersahabat, sehingga dia terlihat seperti berkomunikasi dengan alpa lain, seolah-olah menjelaskan apa yang terjadi dan memberitahu bahwa mereka sudah bersahabat. Tapi di malam itu juga, alpa memutuskan kembali pada kawanannya dan dia pun membiarkannya pergi. Kini Keda kembali melanjutkan perjalanan sendirian tanpa ditemani oleh alpa. Sampai suatu hari, dia melihat kawanan alpa yang sedang menyantap buruannya. Keda berlari berusaha menghampiri kawanan itu, sehingga tanpa ia sadari, ia membuat retak es yang ia pijak, dan tak lama ia pun terjatuh terperosok ke dalam aliran air yang tertutupi oleh es dan terbawa arus. Alpa yang melihat sahabatnya di dalam air kemudian mengikutinya. Keda berusaha keluar dari lapisan es itu dengan cara menghantam lapisan es itu dengan senjata yang hampir terjatuh ke dasar aliran air. Namun kemudian dia berhasil keluar dengan selamat. Dengan kondisi yang sangat kedinginan, mereka berdua kembali melakukan perjalanan. Suatu ketika, dia menemukan sebuah tenda beserta orang yang sedang duduk di samping tenda itu. Namun saat didekati, ternyata orang tersebut sudah meninggal dengan posisi duduk. Keda kemudian mencari makanan dengan harapan ada sedikit makanan di dalam tenda itu. Namun ternyata dia tidak menemukan sedikit pun. Dan dia hanya membawa panah milik orang itu yang akan digunakannya untuk berburu. Suatu ketika di perjalanan terjadi badai salju yang besar. Selain itu, di sisi lain sekelompok hyena mengejar mereka. Dan mereka pun berlari mencari tempat berlindung. Hingga akhirnya mereka berlindung bersembunyi di dalam sebuah gua kecil. Namun ternyata bahaya bukan hanya dari luar saja. Tiba-tiba di sisi gua muncul seekor macan. Macan itu hendak menyerang Keda, namun seketika
Alpha menolongnya dan terjadilah pertarungan antara Alpha dan macan tersebut. Keda yang sembari membidik macan itu akhirnya berhasil menembaki dengan panah dan mengenainya, yang membuat macan itu mati. Namun akibat pertarungan itu, Alpha menjadi terluka. Mereka kembali melanjutkan perjalanan di tengah badai salju dengan kondisi terluka dan lapar. Hingga akhirnya dia berhasil menemukan rumahnya dan bisa kembali bertemu dengan ayah dan ibunya serta penduduk yang lain. Keda dan Alpha kemudian diobati. Saat itu ternyata Alpha sedang mengandung dan berhasil melahirkan beberapa anak anjay. Mulai saat itu, para Alpha dan manusia kini menjadi bersahabat, sekaligus menjadi tim dan berburu bersama. Dan film pun berakhir. Itu dia alur cerita film dari Alpha. Secara keseluruhan, film ini cukup bagus. Selain itu, sinematografinya juga sangat keren. Dan rating film ini menurut IMDb adalah 6,7. Jika terdapat kekurangan dalam penyampaian alur cerita yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.